Sekarang kita mulai ya untuk membuat sebuah kelas. Kita coba membuat kelas dengan struktur seperti ini. Ada kelas PBO praktikum, di dalamnya ada package PBO Siakat, kemudian ada 5 kelas. Kita buka netbin kita. Pertama kita buat project dulu. Pastikan di sini kategorinya Java, projectnya Java Application, baru di next. Project namanya tadi PBO praktikum 1 ini ya, betul. Terus kita finish. Nah, defaultnya kalau kita buat satu project itu di sini ada satu project, satu package, dan satu kelas. Sekarang coba kita hapus ini ya package-nya. Kita hapus. Sekarang kita buat package baru. Klik kanan new Java package. Kita beri nama pbo.siakat seperti ini. Finish. Nah, sekarang kalau kita buka folder direktorinya, maka nanti akan terbentuk satu folder PBO, di dalamnya akan ada folder Siakat. Sekarang kita buat Java main class, namanya main. Seperti ini ya, main. Terus sekarang kita buat 4 kelas, aktivis, dosen, mahasiswa, mata kuliah. Berarti di sini kita new mahasiswa. Nah, coba lihat bedanya. Ini adalah Java class, ini adalah Java main class. Ya, bedanya ada metode main. Sekarang kita buat lagi Java class dosen. Tidak ada main class ya. Tidak ada main method. Buat lagi aktivis. Buat lagi makul. Nah, seperti ini. Udah sama ya? Sorry, mata kuliah. Coba kita samakan saja. Mata kuliah. Nah, seperti ini. Kita refactor. Sekarang kita lanjutkan. Setelah membuat kelas, sekarang kita membuat objek. Objek pada Java. Kalau lihat definisinya, objek itu kan artinya benda ya. Berarti dalam benda itu bisa apa saja, bisa manusia, bisa barang gitu ya. Nah, jadi setiap barang atau setiap benda itu kan pasti punya sifat, punya kelakuan, dan punya hubungan. Nah, itu kalau dalam pemrograman disebutnya adalah atribut, metode, dan relasi. Objek dalam pemrograman nanti itu bisa diciptakan, bisa dimanipulasi, dan bisa dihancurkan. Sebenarnya objek itu sama dengan kelas, tetapi kelas yang dijalankan, yang sudah dijalankan. Jadi kalau kelas itu satu file program, satu file isinya kode program, maka ketika dijalankan maka dia namanya sudah objek. Seperti itu. Jadi kalau satu kelas, misalnya itu satu kelas itu diibaratkan sebagai manusia gitu ya, maka satu objek itu adalah manusia yang sudah punya nama. Dan objek itu nggak terbatas satu, jadi banyak sekali. Jadi manusia itu kan punya banyak nama, banyak yang bisa dinamai banyak. Nah, jadi satu objek itu adalah salah satu manusia yang sudah diberi nama. Bedanya kelas dan objek itu kira-kira seperti ini. Kalau kelas itu adalah kode program yang dituliskan, sedangkan objek adalah kelas yang dijalankan. Kemudian kelas itu adalah file yang berisi kode program, sedangkan bisa dilihat ya kalau kelas itu ya satu file itu,
Kalau objek itu tidak bisa dilihat, yang penting itu sudah dijalankan, maka sudah ada objek dalam memori. Dan ciri yang jelas pada Java, kelas itu pasti berekstensi buat Java. Untuk membuat sebuah objek, kita butuh yang namanya pembangun objek. Pembangun atau disebut dengan konstruktor. Nah, pembangun ya, konstruktor. Konstruktor itu berupa sintak yang namanya sama dengan nama kelas. Misal tadi kelas mahasiswa, berarti konstruktornya adalah mahasiswa. Kalau kelas dosen berarti konstruktornya dosen, ikut dengan nama kelasnya. Jadi kalau ada public kelas, ini ada nama kelas, kemudian ada nama yang sama, ini namanya konstruktor. Oke, kita coba ya sekarang. Misalnya ini kelas mahasiswa, berarti di sini konstruktornya mahasiswa. Dosen berarti dosen, bukan kelas mata kuliah. Sekarang untuk membuat objek, sekarang kita memanggil konstruktornya. Jadi rumusnya adalah ini nama kelasnya, terus ini nama objeknya, new, kemudian di sini adalah konstruktornya. Seperti itu. Berarti ini adalah objek mahasiswa 1, objek mahasiswa 2, objek mahasiswa 3. Kalau memanggil dosen, kelas dosen menjadi sebuah objek ya berarti diberi nama dosen 1, dosen 2, dosen 3. Seperti itu. Sekarang kita coba ya. Kita menuju ke kelas mahasiswa tadi. Sebenarnya tinggal taruh di sini, tekan kontrol dan spasi. Spasi. Nah, maka akan keluar seperti ini. Di enter saja. Nah, seperti ini. Nah, sudah muncul. Kenapa publik saya hilangkan? Ya biar rapi aja sih sebenarnya ya. Mau ditaruh juga tidak apa-apa. Kemudian lanjutkan dengan membuat konstruktor di setiap kelas ya. Nah, sekarang kita mau manggil. Ini kan bukan main kelas ya. Jadi kalau saya jalankan kan tidak bisa. Jadi kita memanggilnya ada di kelas main di sini. Gimana tadi memanggilnya? Nama kelas, nama objeknya, new, ya harus ada new ya, dan nama konstruktornya. Nah, seperti ini. Kalau ini saya jalankan, berhasil ya. Berarti sudah ada objek MHS1 dalam memori. Nah, lanjutkan membuat objek untuk mahasiswa 2, mahasiswa 3. Lanjutkan juga untuk membuat konstruktor untuk kelas dosen dan buat objek dosen 1, dosen 2, dan seterusnya. Seperti itu ya, diikuti seperti yang ada di petunjuk PowerPoint di sini.